Salum yang di gereja. Saya percaya saudara hari-hari ini tetap bersuka cita sekalipun keadaan kita dan kenyataan yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Betul tidak? Kita lihat minggu-minggu ini pandemi di Indonesia rata-rata di atas 3.000 orang. Bahkan beberapa negara yang sudah buka penerbangannya ditutup hanya untuk orang Indonesia. Ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengenaskan. Tapi dengar baik, berjalan dengan Tuhan, mengikuti setiap arahan Tuhan, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap diberkati, saudara akan mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Nah, tema khotbah saya pagi ini adalah upah daripada kesombongan. Saya bulan-bulan ini dituntun Tuhan banyak membicarakan dan mengupas tentang kesombongan, keangkuhan, kehebatan manusia yang dibangun oleh karena kekuatannya, memulai sesuatu dengan baik tapi menjalani dengan keraguan-raguan, mengakhiri dengan kekalahan. Banyak orang saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus memulai usaha berdoa dengan baik, mengandalkan Tuhan dengan baik, tapi menjalaninya dengan tidak baik. Lebih mengenaskan lagi, mengakhiri dengan tidak baik. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sekarang ibadah online adalah orang-orang yang bukan hanya mengamali dengan baik, bukan hanya menjalani dengan baik, tapi kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan finishing well, sebab mata Tuhan menjelajah kepada setiap kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau saudara bergairah, saya mau saudara tetap bersemangat dalam Tuhan sekalipun masalah ada dalam hidup kita. Haleluya. Buka Tawarikh pasal yang ke-6, 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 7 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-9. Upah daripada kesombongan. Mari kita lihat bahasan kita. Pada waktu itu datanglah Hanani. Siapa Hanani saudaraku? Adalah seorang nabi di zaman Raja Asa. Katakan Raja Asa. Melihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara tinggalkan Tuhan, kemenangan bukan lagi bagian saudara. Ada amin? Yang di rumah ada amin? Haleluya. Ayat 8 berkata demikian. Bukanlah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, karena kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan apa? Mengalami peperangan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Raja Asa karena respon dan sikap Raja Asa yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau saudara baca 2 Tawarikh pasal 15, jelas sekali Raja Asa adalah raja yang membangun reruntuhan kerajaan Yehuda yang sebelumnya ditinggalkan Tuhan. Dia mulai membangun apa? Kubu-kubu pertahanan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Yang luar biasa saudaraku, selama 35 tahun dibangun oleh Asa sesuatu yang takut akan Tuhan. Kerajaan Yehuda tumbuh luar biasa. Tapi sayang, ketika Asa mulai kuat, ketika Raja Asa mulai kaya, ketika Raja Asa mulai ekspansi bukan hanya ke Ethiopia dan Libya, dia mencoba untuk mengalahkan Raja Israel. Yang menjadi masalah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Asa tidak lagi mencari Tuhan, tetapi Raja Asa mencari siapa? Raja Aram. Siapa Raja Aram? Kekuatan manusia. Ingat Yeremia pasal yang ke-17.
Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatannya sendiri. Yang setuju katakan amin. Coba deh buka 2 Tawarekh pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tolong. 2 Tawarekh pasal yang ke-15 ayat yang kedua. 2 Tawarekh pasal yang kedua berkata demikian, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Sama kejadian dengan kita. Anda mencari Tuhan, Anda disertai Tuhan. Ayo dong aminnya yang jelas. Amin. Anda mencari Tuhan, Anda disertai Tuhan. Tapi kalau Anda meninggalkan Tuhan, ya Tuhan tinggalkan saudara. Haleluya. Kalau mencari Tuhan saja tidak semangat, tapi Anda punya iman diberkati, tidak ada rumus yang demikian. Saya kasih analogi. Kejadiannya kemarin. Karena kemarin istri saya tapping, saya di rumah masak. Kami masak 2 magic jar. 1 nasi merah, 1-nya nasi putih. Oke? Yang nasi merah lancar karena itu adalah makanan saya. Kenapa? Colokannya ada di dekatnya komputer saya. Selesai. 15 menit masak haujat, enak sekali, luar biasa. Oke? Ini waktu makan sudah dekat, anak-anak saya udah turun. Saya kaget, magic jar yang besar kok gak matang-matang saya lupa. Saya lihat panas pun tidak. Setelah saya lihat dia, saya cek, ternyata kabel yang dicolok bukan kabel magic jar, tetapi kabelnya blender istri saya. Loh, betul, Anda boleh tertawa. Apa terjadi? Saya diingatkan Tuhan. Seperti itulah manusia. Saudara kepingin diberkati, saudara kepingin dipulihkan, betul tidak? Ayo jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Saudara kepingin ada shalom, saudara kepingin berkelimpahan, tapi maaf, saudara nggak connect kepada Tuhan. Bagaimana bisa? Betul tidak? Coba kalau saya nggak cek kabelnya, mungkin sampai istri saya pulang dari tapping tetap jadi beras, nggak jadi nasi. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang dalam masalah berhubungan tentang pandemi. Hari-hari ini kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita. Makanya Bapak Ibu dengar baik, jangan pernah sombong ketika bisnis tetap berdiri. Jangan pernah sombong ketika engkau sehat. Jangan pernah sombong ketika engkau kuat. Karena segala sesuatu karena kita connect dengan surga. Yang setuju tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Amin. Saya diingatkan. Oh, seperti ini loh iman Kristen. Cari Tuhan tidak. Persembahan tidak. Ini gak nyinggung, nabrak. Betul? Doa kadang-kadang. Betul? Tapi kerinduannya, cita-citanya masuk surga. Apa lu punya koneksi di surga? Tidak bisa. Ada perkataan up, katakan up. Up, in, out. Itu kekristenan. Kalau sudah baca Roma pasal 12. Up means apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah sesuatu yang connect dengan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua apa? In. Apa artinya in? Firman itu tidak hanya untuk engkau baca. Firman itu bukan hanya untuk update status. Firman itu bukan untuk membalas status orang yang kita kecewa, alias kepo. Lihat status orang gemetaran. Ini yang susah, saudaraku. Banyak orang itu senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Betul tidak?
Saya lihat yang di rumah ini wajahnya melototin saya ini, haleluya. Meskipun saya tidak lihat, haleluya. Betul nggak? Kalau ada orang susah, lihat tuh. Tapi kalau lihat orang senang, duh kenapa ya? Jangan-jangan kenapa dia jual pisang goreng saja kok bisa pergi ke mall? Pisang gorengnya sama bos, tetapi urapannya berbeda. Sebab kita terkoneksi dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Di sini ada anak rohani saya, Ronald. Dia marketingnya Toyota, banyak marketing Toyota. Tapi marketing Toyota yang takut akan Tuhan beda. Haleluya. Amin. Banyak sekarang yang bikin kue di rumah saudara, tapi kue yang dibuat istri saya berbeda karena urapannya khusus. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Raja Asa melakukan segala sesuatu pertama dengan baik. Kita lihat yuk, kita melangkah lebih dalam. Tolong multimedia 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Ini kesalahan Asa yang pertama. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan tidak akan menolong Asa karena Asa bersandar kepada siapa? Kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan hari ini, apapun pencapaian dan keberhasilan, apapun pergumulanmu, bahkan apapun perjuanganmu, andalkan Tuhan. Amin. Anda tidak akan pernah kuat berjalan sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan yang kuat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang di rumah opa, oma, tante, katakan demikian. Andalkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, coba lihat 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-8. 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orangnya berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Sebenarnya Raja Asa sudah melihat bukti, saudara. Raja Asa sudah melihat kenyataan yang luar biasa. Sebesar apapun pasukan Ethiopia, sebesar apapun pasukan Libya, ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia menang. Tapi kenapa dia coba-coba? Kenapa dia coba-coba? Bukankah itu guru agung yang bisa dia lihat penyertaan Tuhan luar biasa? Pak, Bu, lihat saya sebentar yang di rumah opa, om, tante dekat baik. Bukankah kita ada sampai hari ini, kita bisa berdiri di atas kaki kita, itu semata-mata karena Tuhan. Betul tidak? Kita bisa ada sampai sekarang, bukankah itu semata-mata karena Tuhan? Kemarin jam kurang lebih 9 pagi, saya ditelepon kawan baik saya, salah satu direktur daripada bank BUMN di Indonesia. Ditelepon saudaraku, kenapa? Karena abangnya adalah seorang dokter spesialis di Medan dan sakit. Ini dokter sakit, kondisinya apa? Sangat kritis. Udah diisolasi pakai ventilator. Dengar baik, saya sampaikan begini pesan saya. Ketika Tuhan ada dalam hidup, ketika Tuhan yang menyelamatkan engkau, percayalah, Tuhan belum selesai dengan kita. Dia punya perkara yang luar biasa atas hidup kita. Artinya begini loh Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini seolah-olah masalahmu tidak ada penyelesaian, seolah-olah pergumulan tidak ada ujungnya, seolah-olah air matamu tidak pernah berhenti, dengar baik, Tuhan belum selesai dengan kita. Dia punya rencana demi rencana yang luar biasa akan sempurna turun atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Berhenti andalkan kekuatan kita, berhenti andalkan kemampuan kita, tapi andalkan Tuhan. Sebab Tuhan ada buat saudara. Bilang kanan kirimu, Tuhan ada buat kamu. Haleluya. Yang ketiga, coba buka 2 Tawarik 16 ayat yang ke-10. 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-10.
Coba lihat respon ini. Respon yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Karena apa? Karena perkataan nabi itu. Sehingga ia memasukkan dia ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiayanya juga beberapa coba saudara indikasi Tuhan Yesus Kristus. Artinya teguran Tuhan melalui pelihat itu yang namanya Hanani. Bukannya Asa bertobat, tapi justru apa? Dia menghukum, dia membuat kecewa Tuhan luar biasa. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah dan yang di gereja dia lihat saya. Kalau Anda sampai detik ini, dengar baik, ini perkataan rohani banget. Kalau Anda sampai detik ini, Anda merasa melakukan kesalahan, Anda melakukan kejahatan, dan Anda merasa tidak diketahui dan tidak ditegur, jangan bangga. Jangan bangga. Saatnya teguran Tuhan akan keras buat saudara. Amin. Maaf, kalau hari ini kita hidup dalam kebohongan, tetapi Anda tetap tutupi seolah-olah tidak ada masalah. Ingat, jangan keraskan hati. Dengan saya, harusnya Asa responnya positif. Harusnya Asa berterima kasih terhadap teguran. Amen. Saya tidak bosan-bosan broadcast ayat, saya tidak bosan-bosan broadcast ibadah kepada setiap orang yang ada di kontak handphone saya. Mungkin 2.000 orang, mungkin 2.200 orang. Saya tidak bosan-bosan. Buat saya, tugas saya sebagai hamba Tuhan apa? Mengingatkan. Tapi ingat, responmu itu bukan tanggung jawab. Amin. Amin. Saudara mau bertobat atau tidak, not my business. Saudara mau sungguh-sungguh atau tidak, bukan urusan saya. Urusan saya mengingatkan. Urusan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya rasa semua yang hadir dan di rumah semua punya Android, punya HP yang zaman masa kekinian. Bukan hanya roti kekinian saja. Ada HP kekinian. Anda punya kesempatan, Anda punya pulsa untuk broadcast kebenaran firman Tuhan. Betul tidak? Dan itu adalah menggenapi amanat aku. Jadikanlah semua bangsa itu. Anda mungkin nggak bisa pergi ke Kalimantan, Anda mungkin nggak bisa pergi ke rel-rel, Anda mungkin nggak bisa pergi ke Bengkulu, tapi dengan handphone di tangan saudara-saudara, dengan pencet saja, Injil diberitakan, jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan, surga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Jadi kesombongan Asa menurutku, dia merespon negatif. Bahkan dia memenjarakan Hanani. Beda dengan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nathan, Nathan bilang begini, kalau ada seorang janda yang miskin punya domba cuma satu, dia pelihara dengan segala macam kepunyaan. Sementara ada orang yang kaya raya yang punya ribuan domba, tetapi yang punya ribuan domba itu kepingin memiliki yang satu itu. Apa sih kamu? Kata Nathan. Jawaban Daud apa? Bunuh dia. Dan Nathan bilang apa? Itu kamu. Tapi respon Daud berbeda, dia bertobat. Tapi Asa berbeda. Bukan bertobat, malah yang kasih nubuatan mengatakan apa? Dihukum. Pak, Bu, maaf. Saya kritik terbuka. Bukankah banyak hari-hari kita membicarakan kelemahan hamba Tuhan? Bukankah kita sering hari-hari mengkritik kelemahan orang lain? Sementara kita punya banyak kelemahan. Amin. Bilang kanan kiri, responmu harus baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Terakhir bilang kanan kirimu, jangan menghakimi orang lain. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, coba lihat 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 2 Tawarikh 16 harusnya.
2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Saya bacakan. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran dicampur menurut cara campuran rempah-rempah, lalu menyalakannya api dan besar untuk yang sangat besar untuk apa? Menghormatinya. Saudaraku, yang keempat, karena kesombongan daripada Raja Asa, tidak ada pertobatan. Itu terjadi sampai apa? Sampai kematiannya. Paham sampai di sini? Raja Asa berkuasa selama 41 tahun, tetapi tahun yang ke-35 muncul kesombongan, muncul keangkuhannya, muncul arogan. Tidak ditegur Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Asa tidak bertobat. Asa justru menghukum orang yang menegurnya. Sayangnya Alkitab mencatat dia tidak mengakhiri hidupnya dengan pertobatan. Dia tidak mengakhiri hidupnya dengan balik kepada Tuhan, tetapi dia mengakhiri hidupnya tetap dengan kesombongan. Upahnya apa? Kematian. Upahnya apa? Ketidakperkenanan dari Tuhan. Upahnya apa? Penolakan demi penolakan oleh Tuhan. Dia memulai segala sesuatunya dengan baik. Dia memulai segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan kesombongan. Saya berdoa, saudara yang di gereja maupun yang di rumah, kalau ada kesombongan dalam hidup kita, mari ada kesempatan hari ini untuk kita berbalik arah mencari Tuhan. Kita berbalik arah mencari perkenanan Tuhan, supaya kita bisa mengakhiri segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara mau berdiri. Siapkan.